Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Miftahsari dengan NIM 2014010030. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih siasah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih siasah. Fikih secara istilah menurut ulama usul yaitu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara, amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Sedangkan siasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Menurut Imam Al-Bujarimi, fikih siasah adalah memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan. Sedangkan menurut Imam Ibnu Abidin bahwa fikih siasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Siasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Nah, dari segi lahir, siasah berasal dari para sultan atau pemerintah, bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi, bukan dari pemegang kekuasaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup fikih siasah. Nah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih siasah. Ada yang membagi menjadi 5 bidang, ada yang membagi menjadi 4 bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu terprinsipil. Menurut Imam Al-Mawardi dalam buku Muhammad Iqbal, seperti yang dituangkan berdasarkan karangan fikih siasahnya, yaitu Al-Ahkam Al-Sultaniyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fikih siasah adalah: yang satu, siasah dusturiyah; kedua, siasah maliyah; yang ketiga, siasah qadla'iyah; yang keempat, siasah harbiyah; dan yang kelima, siasah iddari. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, mendasarkan objek pembahasan ini pada Quran Surah An-Nisa ayat 58, ayat ini berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan pemerintahan, yang punya kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil. Dan dalam kitabnya tersebut, Ibnu Taimiyah membagi ruang lingkup fikih siasah sebagai berikut: 1. Siasah qadla'iyah; 2. Siasah idariyah; yang ketiga, siasah maliyah; dan yang keempat, siasah dauliyah dan siasah kharijiyah. Sumber kajian fikih siasah. Sumber fikih siasah ada 3 bagian. Yang pertama, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, peninggalan kaum muslimin terdahulu. Lain halnya dengan Ahmad Sukarja yang mengungkapkan bahwa sumber fikih siasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita tentang siasah kali ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.